Pada kali ini kita akan membahas subtema kita, topik kita, bagian dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu terkait tentang pentingnya belajar Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, sebelum kita membahas tentang pentingnya Pancasila dan Kewarganegaraan, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa itu konsep Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masuk ke kewarganegaraan terlebih dahulu. Apa sih kewarganegaraan tersebut? Nah, ketika kita bicara tentang kewarganegaraan, itu adalah gabungan dari dua kata, ada warga dan negara. Jadi ketika kita bicara tentang warga dan negara, maka di kewarganegaraan itu adalah hubungan antara warga dan negara. Jadi kewarganegaraan adalah segala hal-hal yang meliputi hubungan-hubungan baik antara negara dengan warga negaranya ataupun sebaliknya, di mana di dalamnya terdapat adanya lembaga, pemerintahan, dan yang lainnya. Nah, di setiap negara pasti memiliki yang namanya konsep kewarganegaraan. Dia pasti memiliki yang namanya pedoman-pedoman kewarganegaraan, pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya. Nah, di Indonesia, sistem atau dasar yang dipakai adalah Pancasila. Nah, apa sih Pancasila tersebut? Nah, sebelum kita membahas apa itu Pancasila, kita lihat dulu asal kata dari Pancasila. Pancasila ini adalah sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu adalah panca dan sila. Panca itu artinya adalah 5, sementara sila itu adalah dasar. Jadi kalau dari arti bahasa, Pancasila adalah 5 aturan dasar. Bahkan dulu sila juga dikaitkan dengan adanya aturan kesusilaan atau dengan budi pekerti atau etika. Jadi Pancasila itu disebut adalah 5 aturan hidup mengenai kesusilaan atau budi pekerti. Nah, bahasa ini kemudian disadur menjadi suatu istilah yang digunakan menjadi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi ketika kita bicara tentang Pancasila dalam arti dasar negara, jadi Pancasila adalah 5 aturan dasar yang dipakai menjadi pedoman, landasan dalam menyelenggarakan ketatanegaraan negara Indonesia, di mana semua aturan ketatanegaraan, pedoman pelaksanaan negara ini bersumber dari Pancasila. Setidaknya ada 4 landasan kita belajar Pancasila. Apa saja landasan tersebut? Yang pertama itu adalah landasan historis. Kalau kita dengar historis itu berasal dari bahasa Inggris, kalau kita sadurkan atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah sejarah. Landasan sejarah. Belajar Pancasila berarti membawa kita untuk melihat sejarah bangsa Indonesia. Pancasila itu lahir bersamaan dengan sejarah kemerdekaan negara Indonesia, di mana dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, kita diwajibkan atau para tokoh bangsa itu merumuskan dasar negara yang menjadi salah satu syarat untuk memproklamirkan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu adalah landasan kultural. Kultural dalam bahasa Indonesia artinya adalah budaya. Landasan kultural itu adalah berarti Pancasila itu dia merupakan bersumber dari budaya asli bangsa Indonesia sendiri. Jadi nilai-nilai yang ada di Pancasila itu adalah berasal dari kebiasaan, adat istiadat, dan norma yang ada di bangsa Indonesia itu sendiri. Landasan yang ketiga yaitu adalah landasan filosofis. Filosofis itu berasal dari bahasa filsafat atau artinya adalah pemikiran. Pancasila tersebut merupakan hasil pemikiran dari para tokoh-tokoh bangsa Indonesia, di mana pada waktu itu ada 3 tokoh bangsa yang merumuskan dasar-dasar negara kita pada sidang BPUPKI di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yaitu adalah Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Tadi sudah ada 3, yang pertama adalah historis, yang kedua adalah landasan kultural, yang ketiga adalah landasan filosofis, yang keempat itu adalah landasan yuridis. Berbicara tentang yuridis berarti kita berbicara tentang hukum. Dasar hukum Pancasila menjadi sebuah dasar negara, di mana Pancasila ini tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Jadi ada 4 landasan kita belajar Pancasila, yakni adalah pertama tadi landasan historis, kultural, filosofis, dan yuridis.
Ketika kita berbicara Pancasila, setidaknya kita harus melihat adanya asal mula Pancasila itu sendiri. Kita bisa melihat ada 4 asal mula Pancasila tersebut. Yang pertama itu adalah causa materialis. Materialis itu dalam bahasa Indonesianya adalah bahan, atau yang kita sebut dengan asal mula bahan. Apa yang disebut dengan causa materialis? Pancasila ini apa bahan-bahannya? Nah, kalau kita misalnya kita melihat kue, apa bahan kue tersebut? Bahan kue itu adalah tepung, telur, gula, dan yang lainnya. Sementara kalau kita bicara Pancasila, Pancasila ini dibuat dari bahan apa? Jadi causa materialis itu adalah asal mula bahan bahwa Pancasila ini dibentuk dari kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, dan norma yang ada di Indonesia. Bahkan nilai-nilai tersebut ada jauh sebelum kita merdeka. Lalu yang kedua, causa formalis. Kalau kita bicara tentang formalis, itu adalah asal mula bentuk dari Pancasila tersebut. Bentuk dari Pancasila tersebut yaitu siapa yang membentuknya dan kapan terbentuknya. Nah, siapa membentuknya? Tadi kita sudah bicara bahwa Pancasila ini merupakan hasil pemikiran dari 3 tokoh bangsa kita. Bahkan istilah Pancasila itu dirumuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, selanjutnya tadi sudah ada causa materialis, causa formalis. Yang ketiga itu adalah causa efisien. Nah, ketika bicara tentang efisien, berarti kita bicara tentang asal mula karya. Kapan Pancasila itu menjadi suatu karya bangsa Indonesia, yaitu ketika dia disahkan pertama kali menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat adalah causa finalis. Bicara tentang finalis, final, kata dasarnya adalah final. Final itu adalah akhir, adalah tujuan. Jadi kita bicara tentang tujuan dari Pancasila itu sendiri terbentuk. Apa tujuan Pancasila itu terbentuk? Adalah untuk menjadi dasar negara yang hingga saat ini kita pakai menjadi pedoman kita dalam melakukan segala aturan-aturan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah asal mula dari Pancasila sendiri. Nah, kita belajar tentang Pancasila, kita juga melihat apa saja sumber-sumber dari Pancasila tersebut. Nah, sumber-sumber Pancasila tersebut ada 3. Yang pertama itu adalah sumber historis. Nah, kalau kita berbicara tentang sumber historis, tentu kita melihat dari sejarah perjalanan Pancasila itu terbentuk. Bagaimana kita melihat kapan Pancasila itu pertama kali dirumuskan. Kita tahu Indonesia itu sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Beberapa tokoh bangsa sedang mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah membentuk yang namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Tugas BPUPKI ini adalah salah satunya menyiapkan rumusan dasar negara. Sehingga BPUPKI ini menjalankan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yaitu membahas tentang rumusan dasar negara. Nah, di sanalah Pancasila ini dirumuskan. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis ini yaitu bahwa Pancasila ini bersumber dari keadaan sosial masyarakatnya sendiri, dari nilai-nilai, dari kebudayaan, bahkan ini sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ini masih berbentuk kerajaan. Tadi kita bilang Pancasila ini adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi nilai-nilai yang saat ini kita pakai dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai luhur yang memang asli mencerminkan dari bangsa Indonesia sendiri. Kita tidak menyadur, kita tidak menerima dari bangsa lain, tapi ini adalah hasil cerminan dari kepribadian dan karakter bangsa kita. Yang ketiga, itu adalah sumber politis, di mana Pancasila menjadi aturan penyelenggaraan, di mana Pancasila itu merupakan hasil pemikiran tokoh bangsa kita yang saat ini kita gunakan menjadi dasar hukum atau dasar aturan pelaksanaan Indonesia. Nah, itu adalah sedikit kita bicara tentang Pancasila. Sekarang kita bicara tentang pentingnya Pancasila. Apa sih gunanya kita belajar Pancasila di perguruan tinggi? Seperti kita tahu, Pancasila itu adalah nilai-nilai asli bangsa Indonesia, di mana ada 5 sila di dalamnya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa,
Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial. Di mana kelima sila ini dia memiliki nilai-nilai inti yang mengajarkan dan menjadi pedoman kita sehari-hari. Yang pertama adalah tentang ketuhanan. Yang kedua adalah tentang kemanusiaan. Yang ketiga adalah tentang bagaimana menciptakan suatu persatuan. Yang keempat adalah bagaimana kita menjadi masyarakat yang bijaksana dan mengutamakan musyawarah dan kepentingan bersama. Yang kelima adalah keadilan. Bagaimana kelima nilai-nilai ini menjadi pedoman, menjadi istilahnya adalah menjadi panutan kita dalam yang kita laksanakan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang memiliki karakter kepribadian yang lebih baik, sehingga menciptakan masyarakat yang damai, aman, tentram, dan kita sebagai bangsa Indonesia bisa menjalankan kehidupan yang bersatu dan sejahtera. Itulah gunanya kenapa kita belajar Pancasila. Banyak yang bertanya kenapa bahkan di perguruan tinggi kita masih belajar. Kita bisa ingat sendiri, di SD kita sudah 6 tahun belajar, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun, itu totalnya sudah berapa? 6 tambah 3 tambah 3, 12. Kenapa di perguruan tinggi masih belajar? Karena masih perlunya kita ditanamkan oleh nilai-nilai kepribadian luhur ini. Zaman semakin berkembang, globalisasi semakin banyak, pengaruh luar semakin masuk, akulturasi budaya terjadi di mana-mana, sehingga kerap kita lupa akan nilai-nilai luhur yang sudah menjadi kepribadian kita. Makanya perlu untuk diingatkan kembali, apalagi Anda mahasiswa. Mahasiswa itu adalah calon penerus bangsa, di Andalah nantinya bagaimana nasib bangsa ini ke depannya. Bagaimana jadinya jika Anda bukan manusia-manusia yang tidak Pancasilais, yang tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, yang tidak bisa berbuat adil dan beradab atau yang lainnya. Sehingga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan masih penting dan menjadi kurikulum wajib untuk diajarkan di perguruan tinggi. Oke, mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini. Masih banyak bahasan tentang Pancasila yang akan kita pelajari, seperti Pancasila sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai sumber etika, Pancasila sebagai ideologi. Itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.